はい、どうも、リュウ先生です。皆さん、こんにちは。Genki desu ka? Hari ini kebetulan saya datang ke LPK Kazoku yang ada di Majalengka. Kebetulan ketuanya LPK Kazoku namanya Budi Sensei. Itu sudah kenal mungkin berapa lama ya Sensei? Sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya Sensei ya. Udah lama juga Sensei. Terima kasih selalu bantu kami juga. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terus kali ini kenapa datang ke sini itu adalah saya sedikit mau nanya-nanya sama Budi Sensei. Karena setahu saya mungkin LPK Kazoku itu mungkin salah satu terbaik LPK di Majalengka kalau menurut saya ya. Ketuanya namanya Budi Sensei juga sangat memikir untuk siswanya juga, untuk masa depan juga, terus proses magang ke Jepang memang tetap menjaga baik untuk anak-anak LPK Kazoku juga ya Sensei ya. Sehingga sekarang siswanya ada banyak ya Sensei ya. Sekarang berapa orang? Alhamdulillah sekarang itu kalau yang aktif masuk, dan kan ini kan ada yang masih pembelajaran di sini aktif ya Sensei ya, dan ada juga yang memang ada pembelajaran online di rumah. Kalau total semua kita sekarang sekitar ada 350 orang. 350 Iya. luar biasa. 350 orang itu yang aktif belajar di sini, yang tatap muka itu sekitar 240 orang, sisanya itu yang online. Online ya Sensei. Dan alhamdulillah dari sekian banyak siswa itu ya mungkin ada ya sekitar 100 orang lebih yang tinggal menunggu penerbangan Sensei. Oh, Ya, alhamdulillah. tinggal menunggu penerbangan, begitu Jepang dibuka insya Allah. Karena COE dan itunya udah pada turun. Oh gitu ya Sensei. Dan yang sedang pelatihan di sini pun yang sudah lulusnya itu ada sekitar 90 orang. Jadi yang belum lulus itu tinggal sedikit. Oh gitu. Iya. Berarti sekarang butuh siswanya ya Sensei? Iya. Kebutuhannya sangat banyak sekali. Oh gitu. Iya. Ya jadi kalau teman-teman kalau misalnya lagi memikir apakah mau ikut magang atau tidak, atau prosesnya kayak gimana, terus magang teh apa, magang aja belum tahu tapi tertarik tentang Jepang mungkin. Ya kalau misalnya teman-teman misalnya dekat Majalengka, Indramayu atau Cirebon, ya pokoknya dekat Majalengka mungkin bisa langsung nanya ke sini juga bisa Sensei? Bisa. Bisa ya Sensei ya? Cuman kalau bosnya itu agak sibuk jadi harus booking dulu. Gak apa-apa langsung juga. Gak apa-apa ya Sensei ya mungkin. Bisa. Mungkin staff juga mungkin sudah tetap ada di sini ya Sensei ya. Iya. Kalau liburnya Sensei gimana? Kalau libur LPK itu kita di hari Minggu saja. Jadi istilahnya mungkin kalau walaupun agak sedikit tiba-tiba datang ke sini juga mungkin Sensei ada atau staffnya ada Sensei? Kalau staff ada, kalau saya mungkin ada mungkin tidak gitu. Oh, Tapi iya. kalau misalkan ada mau nanya-nanya ke LPK ya silakan tinggal di kontak dulu lah. Kalau Facebook atau Instagram ada juga? Facebook ada. Facebook ada ya? Atau ke WhatsApp, nanti di Facebook juga sudah ada sih. Oh gitu ya. nomor WhatsApp. Mungkin lebih gampangnya mungkin Facebook mungkin. Iya, Facebook. Cari dulu terus nanti lewat Messenger atau message. Iya. Itu ada yang bisa balas juga gitu ya Sensei. Iya, betul. Sudah 300 berapa orang terus sudah tinggal sedikit ya? Yang belum dapat job itu kira-kira sekitar 60 orang. 60 orang. Itu pun siswa yang baru masuk ya, yang belajarnya baru 1 bulan. Oh, iya, Kita iya. belum berani untuk mengikutkan job karena Iya. bahasanya juga masih belum siap gitu. Namanya emang sengaja ya karena emang nggak mau merepotkan ke SO juga jadi Betul, harus berkualitas. Terus kalau udah bahasanya udah oke dianggap dari pihak LPK Kazoku baru boleh ikut Iya. wawancara gitu. Betul, Oh, Sensei. bagus ya. Kalau sekarang emang namanya pandemik terus di Jepang masih tutup ya Sensei ya? Iya. Tapi wawancaranya gimana sekarang kalau dari SO-nya itu? Kalau untuk rekrutmen, wawancara dengan pihak perusahaan, alhamdulillah kita setiap minggu ada. Oh, setiap Setiap minggu. minggu ada, bahkan 1 minggu itu bisa 3 kali, 4 Oh, kali, gitu. 4 perusahaan. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan 13 lembaga SO. Oh, ya luar biasa. Tapi saya bikin pusingnya itu siswanya sedikit ya sekarang ya? Kalau sekarang itu yang bikin pusing itu jobnya banyak, siswanya sedikit kalau sekarang. Oh iya. Ini emang sangat itu ya bingung tapi bingung yang agak senang ya tapi ya gimana lagi juga emang kalau siswa baru masuk ya susah ikut wawancara juga gitu kan jadi harus proses gitu ya mungkin. Iya. Oke terus sekarang saya mau nanya-nanya semakin ya saya mohon maaf merepotkan. Kalau saya juga emang ex Jepang. Betul. Terus kalau berjualannya gimana Sensei? Yang dari sejak mau berangkat ke Jepang atau belajar sampai sudah di Jepang, terus nanti setelah pulang juga mungkin sampai buka LPK Kazoku juga mungkin ada mungkin taihennya gitu ya Sensei ya. Kalau itu kayaknya gimana saya sangat menarik Sensei. Saya mengikuti program pemagangan itu melalui program IM Jepang. Saya rekrut dari DKI Jakarta Sensei. Waktu itu
itu di tahun 2005 saya ikut program pemagangan, dan saya alhamdulillah dari peserta waktu itu, waktu rekrut di Jakarta itu ada 1.250 orang. Dan dari sekian banyak siswa itu yang lulus itu hanya 125. 125? Iya. Jadi cuman sedikit ya. Di 125 itu ya alhamdulillah saya termasuk di situ. Wah, hebat. Nah, kemudian memang waktu saat itu pun program pemagangan ke Jepang itu lagi ada sedikit masalah ya untuk program IM karena pemberangkatannya juga agak lama. Saya menunggu setelah lulus sampai terbang itu sekitar 1,5 tahun. Tetap saya terus gambate, terus semangat untuk belajar. Apalagi sudah lulus ya, kita sudah punya cita-cita pengen ke Jepang ya, modal utamanya ya bahasa Jepang itu. Iya, betul gitu, sekali. Nah, alhamdulillah kemudian ya mengikuti pelatihan di Platda, kemudian di pusat, alhamdulillah bisa berangkat ke Jepang. Saya di Jepang itu di daerah Komakishi, Aichiken. Aichiken ya? Oh iya. Ya. Kebetulan waktu itu perusahaan saya namanya Sanyo Kiko. Itu jenis kerjanya pengelasan untuk membuat pipa AC mobil-mobil. Saya di situ berarti trainingnya dulu masih 3 tahun saya belum bisa ada penambahan apapun. Jadi ya alhamdulillah selama 3 tahun itu ya saya berusaha untuk melaksanakan program magang sebaik-baiknya, gitu kan. Dan waktu itu pun sebenarnya perusahaan itu pas saya mau pulang itu meminta untuk menambah kontrak sih sebenarnya, cuman nggak bisa ya. Oh iya. Walaupun perusahaan mau, tapi sistemnya ya mungkin peraturannya. Nah, kemudian juga ya memang sangat berat juga ya di Jepang itu, beratnya ya selain kita kehidupan yang baru di Jepang, kemudiannya bahasanya juga berbeda, pekerjaan juga berat ya. Iya. Ya intinya mental juga yang perlu dikuatkan itu Sensei, karena kerjalah jauh dari orang tua ya, jauh dari keluarga, cuman ya tetap saya semangat, saya berjuang terus untuk masa depan. Alhamdulillah sih dari hasil di Jepang ya lumayan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kelihatan banget itu yang gunungnya juga. Nah, kemudian di tahun 2008 bulan 10 saya pulang dari Jepang, dan waktu itu memang masa-masa sulit. 6 bulan lagi mau pulang dari Jepang itu masa gimana ya? Saya nih pulang dari Jepang ini mau apa nih? Jadi untuk planning ke depannya benar-benar saya mencari, dan waktu itu alhamdulillah saya coba deketin, istilahnya saya coba bicara dengan orang Jepang ya untuk menawarkan kerja lah. Karena setelah pulang dari Jepang ini bingung saya mau ngapain kan gitu. Saya menawarkan kerjasama dengan orang Jepang, ya ada juga sih orang Jepang yang nawarin gitu, ya. Cuman saya nggak ambil karena mungkin kurang serg hati saya. Tawarin ke orang Filipina, ke orang mana untuk kerjasama bisnis, dan waktu itu alhamdulillah ada orang Brazil yang mau berbisnis dengan saya itu untuk pengiriman tas, sepatu dan lain-lain lah dari Indonesia ke Jepang. Nanti kemudian dia yang menjual gitu ya. Cuman itu nggak bertahan lama sih, paling hanya 6 bulan, tapi ya alhamdulillah. Nah setelah pulang dari Jepang itu saya membuat percetakan saya. Percetakan? Percetakan di Depok ya. Waktu itu ya ada sisa modal, sisa uang hasil dari Jepang itu kita bangun percetakan. Nah, cuman memang percetakan tidak berjalan. Setahun lah kalau nggak salah berjalannya percetakan itu. Nah di saat itu saya udah collab lah, kalau dibilang collab ya. Kemudian Okane juga udah menipis gitu ya. Semakin khawatir gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa sebenarnya saya buka LPK. Ternyata. Buka LPK itu terpaksa karena keadaan. Tapi karena keterpaksaan ini akhirnya jadi berkah kan gitu. Iya betul sekali. Emang bisa bermanfaatkan ilmu sama bahasa juga kan? Betul. Saya buka LPK Kazoku itu di tahun 2010. 2010 alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan LPK Kazoku. Untuk siswa total dari awal sampai sekarang yang masuk ke LPK Kazoku itu ada 1.780 orang ya siswanya. Luar biasa. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Kemudian yang sudah berangkat dan sudah pulang lagi dan yang masih di Jepang itu ada sekitar 1.200 orang. Wah, hebat, luar biasa. Itu ada yang melalui IM, ada yang melalui SOSO. Untuk sekarang ini kan kita tidak kita fokus untuk mengirimkan ke SO. Dulu untuk pertama kita mengirimkan ke IM Jepang, sekarang ke SO. Sebenarnya awal saya membuka LPK itu karena merasa prihatin sih saya. Ada beberapa teman saya itu yang ingin berangkat ke Jepang tetapi salah jalan.
Oh Gitu loh, iya Sensei, ya. iya. Salah jalan dalam arti dia sudah mengeluarkan uang sekian puluh juta, tapi ternyata diproses tidak, uang pun hilang. Gitu Namanya kan. ditipu sama pihak RPK atau ESO-nya gitu. Iya, enggak, bukan. Jadi ya maksudnya dulu itu banyak oknum Sensei. Oknum-oknum seperti calo lah ya. Seperti calo. Kayak agen ya. Agen seperti itu. Jadi Menawarkan program ke Jepang dengan ngomong manis gitu kan. Iya. Akhirnya banyak yang tergiur dan ya banyak yang tertipu. Nah, di situ saya merasa prihatin. Iya. Saya tahu caranya bagaimana ke Jepang, kenapa nggak saya bantu mereka? Iya betul. Emang misi sama visi sama tujuannya itu sangat baik. Ya makanya Sensei tetap sukses ya. Sensei, Amin. ya. Insyaallah. Tetap dipercaya sama pihak orang tua juga, sama anaknya juga, siswa-siswanya ya Sensei ya. Ya, alhamdulillah. Saya juga sangat senang kalau dengar-dengar yang cerita dari Sensei ya. Kalau hasilnya maksudnya gajinya itu kira-kira gimana kalau zaman dulu teh Sensei pas waktu perusahaan Sensei? Waktu zaman saya itu memang lemburan belum ada batasan ya Sensei ya. Saya dulu kerja itu Sibuk banget. Dari jam 8 pagi itu pasti setiap hari sampai jam 10 malam. Jadi lembur wajib itu 4 jam. Bahkan sampai jam 2 malam kita kerja. Ada juga? Iya. Terus tetap masuknya jam berapa? Jam Nah, di 8 tetap. hari berikutnya? Betul. Bahkan kita pernah sampai 3 bulan itu tidak ada libur. Sabtu, Minggu itu lembur. Zanggyo terus, apalagi kalau perusahaannya Aichi berarti emang Aichi itu namanya ada merek Toyota juga ya Sensei. Berarti mungkin perusahaan Sensei juga mungkin katanya bikin spare part untuk mobil. Iya, jadi bikin pipa AC untuk mobil Mitsubishi sama Nissan. Oh, Mitsubishi sama Nissan ya. iya. Oh, tapi memang tetap sibuk terus ya. Ya, sibuk terus. Terus gimana Sensei hasilnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau saya nggak ngikut program magang, ya nggak tahu seperti apa ya. Oh, nggak bisa Sensei, membayangkannya. Gitu kan. Ya, alhamdulillah setelah ikut program magang, ya untuk rumah bisa punya. Alhamdulillah, gitu kan. Sensei. Untuk modal ya ada, gitu kan. Tapi itu juga sih tergantung dari pribadi masing-masing juga. Ya, kadang ada juga sih siswa kita tuh yang di Jepang itu yang uangnya memang tidak bisa memanage. Gitu, jadi dihambur-hamburkan itu janganlah sampai seperti itu. Karena ke Jepang itu kan bukan tujuan utama gitu loh. Jadi untuk ikut program magang, berangkat ke Jepang itu bukan tujuan utama dan bukan kesuksesan. Kesuksesan sebenarnya adalah kehidupan nanti di sini. Kamu sendiri gitu loh Sensei ya. Jadi ke Jepang itu kan ibaratnya kayak kita berjalan kemudian kita mampir dulu untuk mencari bekal. Iya. Nah, baru pulang dari Jepang itu kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti pulang dari Jepang itu mohon maaf nganggur lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Iya betul. Manfaatkan apabila Tuhan memberikan kesempatan, bisa mengikuti program magang, manfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Cari ilmunya, kemudian cari juga bekalnya. Namanya emang salah satu kesempatan untuk sukses atau tidaknya juga pun sebenarnya tergantung diri sendiri ya. Walaupun ada uang tapi ilmunya atau cara memikirnya salah, cepat habis juga. Betul, betul. Tapi emang mental terus sedikit pun misalnya ada uang untuk bikin usaha sendiri atau apa, terus tetap ada pengalaman juga itu tetap harus bermanfaatkan di Indonesia setelah pulang dari Jepang ya Sensei ya. Apalagi Sensei ada banyak perjuangannya di Jepang, taihen banget Zanggyo sama cara kerja. Mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa bilang juga, mungkin yang sudi atau hatinya mau patah atau apa, tapi tetap semangat di Jepang 3 tahun. Setelah pulang baru mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin Sensei memikir kalau gini gimana. Contoh yang diceritakan yang temannya ditipu sama agen, kenapa kayak gini ya, baru kayak mungkin ada kayak idenya teng gitu ya mungkin ya. Betul. Kenapa yang saya nggak bisa bantu ya, harus bantu gitu kan Sensei ya. Terus nanti baru bantu RPK-nya gitu ya. Terus kalau yang teman yang tadi itu gimana Sensei? Akhirnya bisa berangkat atau tidaknya? Tidak. Oh tidak. Aduh kasihan. Jadi ya uangnya keluar tapi ya nggak berangkat. Ya mungkin sampai sekarang pun masih ada ya seperti itu ya Sensei ya. Bagi yang pengen ke Jepang tuh tolong hati-hatilah, tuh lebih selektif untuk memilih. Apalagi nih kalau misalkan ada orang atau ya agent atau calo lah yang datang mengiming-imingi dengan janji-janji manis, dengan bicara bahwa program magang itu prosesnya enak, ringan dan lain-lain, itu bohong. Apalagi bayar langsung bisa berangkat, nggak mungkin ya Sensei ya? Nggak ada. Karena memang program magang itu harus dengan proses, gitu kan, proses dari awal belajar ya dan lain seterusnya gitu. Jadi harus benar-benar dengan perjuangan gitu. Pokoknya jangan sampai tergiur dengan janji-janji manis lah. Iya betul ya. Oh zaman sekarang juga masih ada ya Sensei ya? Masih ada. Kadang ada juga yang ya korban-korban seperti itu yang datang kemari gitu loh. Oke, terus Sensei, sekarang Sensei saya mau nanya, kalau misal teman-teman atau penonton misal ada yang mau ikut magang ke Jepang, mungkin ada juga mungkin dalam teman-teman juga. Kalau untuk ikut magang ke Jepang, kalau persyaratannya apa aja kalau di RPK Kazoku? Jadi untuk persyaratan ikut program magang itu
Untuk laki-laki usia minimal 19, ya maksimalnya sampai 30. Kemudian lulusan minimal SMA sederajat. Kemudian tinggi badan, kalau untuk laki-laki itu minimal 160 cm. Untuk berat badan proporsional, dalam arti ya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kemudian tidak ada tato, tidak ada tindik. Nah, untuk yang mata minus bisa. Tapi asalnya mungkin jujur ya Sensei ya? Iya, harus ya. betul. Kemudian untuk yang buta warna sih asal jangan total saja. Kalau untuk parsial masih bisa. Tapi dengan nanti mendapatkan jobnya yang tertentu. Tapi emang walaupun buta warna tapi masih ada jalannya gitu ya, Sensei ya. Jadi nggak usah yang putus asa gitu ya. Iya. Kemudian tidak boleh patah tulang karena memang kerjanya di Jepang berat kan abunai ya, bahaya Sensei ya. Kemudian ya jelaslah sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk perempuan usia minimal 18 sampai 30 tahun. Kemudian tinggi badan minimal 150 cm. Kalau berat badannya proporsional juga. Kemudian berkacamata juga boleh lah. Jadi nanti kalau yang minus itu kita masukkan ke jobnya yang tidak berhubungan dengan barang-barang kecil. Karena ada juga sih seperti untuk pertanian bisa. Emang terbatas tapi tetap ada ya gitu. Iya betul saja. Kemudian untuk tato udah jelas nggak boleh. Kemudian sehat jasmani dan rohani sih. Dan mau bekerja keras. Kemudian juga orangnya harus sabar. Untuk persyaratannya seperti itu. Emang takutnya kayak kalau magang ke Jepang untuk apa? Kayak untuk hanya uang saja atau ya gampang kayak cara memikir kayak gini ya tidak boleh ikut ya Sensei ya. Tetap benar-benar ya, mau sukses, mau membahagiakan orang tua, sama mau bangkit, terus tetap bisa semangat, bisa sabar, terus persyaratannya bisa berudak yang tadi, berarti bisa ikut proses magang ke Jepang gitu ya. Kemudian juga jangan coba-coba kalau mau magang. Oh iya betul ya Sensei. Karena ya untuk program magang itu kan ada biaya ya. Kalau memang mencoba-coba nanti berhenti di tengah jalan kan sayang biaya. Iya betul sekali. Ya, sayang biaya, kemudian sayang waktunya. Jadi kalau memang udah bener-bener tekadnya bulat, saya pengen ke Jepang, ya mangga. Karena memang lumayan agak berat ya. Kita di Kazoku juga Sensei itu nggak semuanya siswa mulus sampai mengikuti tes sampai berangkat. Enggak. Ada juga yang belajar di sini baru 1 hari keluar nggak sanggup. Ada. Mungkin karena mentalnya belum siap ya, belajar bahasa Jepang pusing katanya ya. Jadi akhirnya keluar. Cuma mau coba aja atau masih nggak ada kesadaran gitu ya mungkin ya. Jadi kalau memang mau ikut program magang jangan coba-coba. Harus benar-benar niat dari hati, tekad yang kuat, siap kerja keras, semangat. Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya ada yang kayak RPK yang apa aja terima kelihatannya apa aja terima, itu agak khawatir juga ya Sensei. Tapi kalau RPK Kazoku sama RPK yang namanya terbaik atau RPK yang benar-benar memikir untuk pemuda-pemudi orang Indonesia, itu mungkin nggak mau terima ya, kayak kesadarannya tidak ada atau cuma hanya mau coba saja, itu emang tidak boleh terima ya Sensei ya. Terus teman-teman juga jangan ikut, jangan coba-coba aja, tapi benar-benar ada kesadaran terus benar-benar mau ikut, atau masih belum tahu tapi tetap niatnya mau bantu orang tua atau mau sukses, mau bangkit, itu ya silakan coba nanya sama RPK Kazoku bisa. Atau misalnya yang jauh ya silakan coba nanya RPK yang lain juga. Tapi emang dari siswa dari Sensei juga pun ada yang jauh juga ada. Ada siswa kita ada yang dari Aceh, Medan. Aceh Medan itu luar jauh ya? Iya, Sumatera. Dari Aceh, dari Medan, kemudian Palembang. Yang dari Palembang alhamdulillah udah banyak juga yang berangkat. Kemudian dari Pontianak, NTB. Kalau misal Palembang atau Sumatera itu dapat dari mana yang informasinya tentang Kazoku itu? Mungkin dari siswa kita, siswa kita yang sudah berangkat ke Jepang, yang ngobrol-ngobrol mungkin di medsos juga ya. Ini juga berkat bosnya baik, RPK-nya baik. Ya, emang kalau RPK sama ya Mas Sensei ya semuanya emang kalau misal RPK-nya bagus ya otomatis siswanya itu pasti obrol-obrol atau dikomendasikan gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin berkat yang siswa-siswa dikomendasikan ke teman-teman, akhirnya ada temannya dari Aceh atau Palembang. Terus nanti langsung telepon ke Budi Sensei, Kazoku, apakah bisa ikut tidak enggak gitu. Ya, bisa banget gitu Sensei. Oh, asalnya ada kesadaran sama niat baik gitu ya Sensei. Ya, luar biasa. Iya, kita belum merasa baik ya Sensei. Rendah hati Sensei, baik ya Sensei ya. Arigatou gozaimasu Sensei. Oke, terus Sensei saya mau nanya, kalau perkiraan gitu ya, mungkin masing-masing gitu ya, jadi emang nggak bisa bilangnya ini atau ini gitu, tapi nggak apa-apa. Perkiraan kalau di Kazoku, contoh, siswa-siswa dari RPK Kazoku, kira-kira sejak masuk RPK sampai berangkat ke Jepang, itu mungkin ada yang cepat, ada yang mungkin lama juga gitu. Saya mau nanya itu, yang cepat itu kira-kira berapa lama? Yang lamanya itu kira-kira berapa lama? Tapi standar kira-kira berapa lama? Tolong onegaishimasu Sensei. Sebenarnya kalau untuk itu kan dikembalikan lagi ke siswa ya. Cuman karena tadi Sensei nanya yang cepatnya kira-kira berapa lama. Gitu ya. Jadi untuk yang paling cepat ada pernah belajar di sini 1 minggu langsung dapat job. 1 minggu. Kebetulan waktu itu sebelum pandemi saja dan kebutuhannya sangat banyak sekali.
Dan itu tidak ada persyaratan bahasa sampai mana. Itu ada yang 1 minggu udah Iya. dapat job. Kalau lamanya di sini ada yang sampai 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun baru dapat job. Tapi- Kemudian untuk rata-ratanya Iya. dapat job itu antara 3 bulan 4 bulan. Kebanyakannya seperti Ya kebanyakan ya. Berarti termasuk awal cepat ya Ses ya. Itu juga pun mungkin berkat ada banyak SO-nya, Betul, ada betul, jobnya juga. Betul, betul. Terus mungkin cara mengajarnya juga mungkin bagus ya Ses ya. Iya. Jadi satu ya karena alhamdulillah kan jobnya dari SO itu ada gitu ya. Jadi alhamdulillah SO yang kerjasama dengan LPK Kajoku itu masih memberikan kepercayaan ke kami. Alhamdulillah Iya, terima kasih alhamdulillah. banget juga kepada pihak SO yang masih percaya ke kami atau memberikan kesempatan ke kami. Nah, dari alhamdulillah karena banyaknya kerjasama dengan SO jadi ada dari sini. Misalkan nggak ada dari sini, ada yang dari sini gitu. Iya, jadi, iya. jadi ada terus gitu. Luar biasa. Jadi tetap ada wawancara karena itu juga pun memang sudah ada kepercayaannya dari pihak SO-nya gitu Iya. ya Sensei ya. Itu juga pun memang berkat Sensei sama berkat siswa juga mungkin siswa Iya. juga pun nggak mau bikin malu sama Sensei juga jadi harus semangat gitu Iya, kan betul, Sensei ya. betul. Luar biasa Sensei sugoi ya. Tapi emang sejauh ini juga mungkin ada yang taihen na koto juga mungkin ada ya Sensei ya. Apalagi sekarang sudah 2 tahun ya pandemiku juga ada Iya, betul. atau sebelumnya juga mungkin ada ya Sensei ya. Tapi tetap bisa beres satu-satu Iya. beres gitu ya Sensei Iya, ya. iya. Saya juga pun emang kali ini kenapa mau ke RPK Kazoku itu memang niatnya seperti itu saya karena saya juga ada banyak dengar-dengar dari anak-anaknya maksudnya pemuda-pemudi orang Indonesia ada yang ditipu, ada yang nggak bisa berangkat, ada yang kayak Iya. seperti itu yang pakai calo tapi nggak bisa berangkat ya ada banyak ya masalahnya ya jadi mungkin sebenarnya mungkin tujuannya itu atau niatnya mungkin sama saya mungkin Iya, saya iya. juga tapi Iya, Sensei. kalau saya orang asing jadi nggak bisa bikin apa-apa tapi mungkin setidaknya saya mungkin bisa sampaikan ke penonton sama teman-teman itu bisa kasih informasi yang terbaik jadi kalau kali ini kenapa datang ke sini kenapa mau menggunakan RPK Kazoku itu emang salah satu RPK yang terbaik tahu saya di Majalengka. Enggak, belum baik. Belum baik. Tetap rendah hati Sensei baik. Masya Allah hebat Sensei asli. Mungkin Sensei terakhir gitu. Sensei saya minta sama Sensei ya tolong minta 1 kata 2 kata kepada pemuda-pemudi orang Indonesia atau teman-teman dari channel Ryu Sensei kami. Misal ada yang sekarang mau ikut makan ke Jepang tapi masih belum beraksi atau belum coba atau belum survei ke RPK atau apa gitu ya mungkin ya Sensei ya. Tolong kasih saranku teman-teman yoroshiku onegaishimasu. Hai. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang, tolong untuk lebih selektif lagi saat mencari LPK itu tolong lebih selektif, yang prosedurnya lebih jelas dan nanti saat datang ke LPK itu harus minta dijelaskan prosedur yang sedetail-detailnya. Pokoknya kalau memang mau berangkat ke Jepang atau mau mengikuti program magang, ingin merubah nasib lah gitu ya, ingin memperbaiki ekonomi, ya silakan, tapi jangan sampai main-main. Iya, Gitu betul. ya. Jangan sampai main-main, harus benar-benar niat yang kuat karena program pemagangan ke Jepang itu nggak gampang, susah dan penuh perjuangannya gitu sih ya. Jadi silahkan kawan-kawan yang mau ke Jepang silahkan bisa ke LPK Kajoku juga silahkan, bisa juga ke lembaga-lembaga lain kan banyak sih ya Iya. di Jawa Barat, cuman ya harus selektif juga. Bukan berarti Kajoku baik, bukan berarti Kajoku baik ya. Kami masih Tidak, jauh dari bagus. baik, cuman ya jangan sampai ada yang salah jalan gitu Iya, aja, betul gitu sekali. ya. Banyak kok di daerah Bandung aja, di Majalengka juga bukan Kajoku saja sebenarnya. Silahkan, yang penting selektif aja sih. Iya betul ya, Gitu Sensei. Takutnya kayak misal walaupun jauh jadi nggak bisa ke Kazoku ya silakan ke RPK yang terdekat juga nggak apa-apa tapi takutnya itu kayak RPK-nya itu manis-manis saja atau Iya, iya, agak iya. curigakan tapi pemuda-pemudi atau teman-temannya itu belum tahu gitu kan jadi Iya. takutnya percaya langsung juga Iya. tapi bukan maksud RPK yang lain itu ada banyak yang curigakan itu bukan juga Bukan. tapi yang penting itu selektif ya Sensei Ya, ya. selektif dulu. Dan harus saat datang ke LPK itu kita harus meminta keterangan yang sedetail mungkin Oh, gitu, iya, mengenai betul. program pemagangan dari Iya. awal, terus kemudian masalah biaya dan lain-lain itu Betul kan. sekali. Kalau bisa sih masalah biaya itu harus ada pemberitahuan atau sosialisasi yang tertulis sih dari LPK Iya. gitu ya. Iya, Karena kadang saya juga mendengar bahwa ada lembaga juga yang biaya awalnya sekian gitu ya. Nanti setelah berjalan ada tambahan biaya lain. Oh, iya, Itu iya. kan ada seperti itu sih. Jadi
silakanlah lebih selektif aja. Ya, terima kasih banyak hari ini Budi Sensei atas detail-detailnya untuk persyaratan sama perjuangan Sensei juga, terus saran dari Sensei juga ke teman-teman. Kalau misalnya minasan mau ikut magang ke Jepang, jangan yang main-main, jangan coba-coba saja, tapi misalnya ada kesadarannya atau benar-benar mau niatnya baik atau misalnya mau sukses, tapi sekarang masih susah karena ada uangnya nggak ada atau apa. Terus kalau misal mau membahayakan orang tua, tetap niatnya kalau baik, ya silakan ikut magang ke Jepang. Tapi jangan asal-asal saja ya. Terus kalau misal minasan dari teman-teman, misalnya yang ya LPK Kazoku, saya mau coba atau apa, nanti saya kasih linknya atau apa kontaknya di deskripsinya. Jadi tolong coba, terus harus minasan coba kontak dulu ke LPK Kazoku. Kalau ada yang mau nanya, silakan mungkin Budi Sensei sama staff-staffnya bisa balas ya Sensei ya. Bisa. Nanti kalau balas, kalau misalnya yang udah clear atau apa ya silakan langsung ke sini boleh atau tetap lewat kontak juga boleh, silakan. Ya Sensei, hari ini terima kasih banyak atas waktunya Sensei. Sama-sama, Hontoni Sensei, arigatou. sama-sama. Semoga sukses terus ya Sensei ya. Amin. Yoroshiku Saya juga semoga sukses. Amin. Terima kasih atas bantuannya Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei. Udah membantu LPK Kajoku ya, Iya, udah iya. apa namanya benar-benar mendukung kami. Oh iya, sama-sama Sensei ya, saling bantu ya Sensei ya. Mudah-mudahan tetap Amin. disehatkan dan sukses. Amin Sensei ya, sama-sama Sensei ya. ありがとうございます。はい、じゃあすいません。今日はここまでで終わります。どうもありがとうございました。